menang ngabogaan lawan, tapi teu meunang ngabogaan musuh. Inilah filosofi benjang, sebuah olahraga tradisional khas masyarakat Bandung, Jawa Barat ini, terutama di kawasan Kecamatan Ujung Berung, Cibolerang, Cibiru, Cinunuk, Cileunyi, dan Ranca Ekek. Olahraga ini kembali populer setelah banyak grup benjang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan sekitarnya. Mereka kembali menghidupkan benjang dengan secara rutin menggelar latihan dan helaran benjang ini. Istilah benjang sudah dikenal sejak 1920. Seni bela diri benjang awalnya dari kesenian terbangan yang sering dimainkan oleh para santri di pondok-pondok pesantren. Ketika sedang bermain terbangan itu, terkadang beberapa orang melakukan gerakan saling mendorong, kemudian menjelma menjadi suatu kesenian baru yang dinamakan dogong, atau kesenian saling mendorong dengan mempergunakan alu atau alat penumbuk padi. Permainan dogong berkembang, permainan saling mendesak tanpa menggunakan alat atau seredan. Seredan ini adalah permainan saling mendesak dengan pundak tanpa menggunakan alat maupun tangan. Permainan mendesak lawan hingga keluar arena ini disebut dengan adu mundur. Namun karena dalam permainan ini sering terjadi pelanggaran, maka adu mundur diganti menjadi adu munding. Dalam permainan adu munding, pemain tidak lagi mendorong dengan menggunakan pundak, melainkan mendorong dengan cara membungkuk dan mendesak lawan dengan kepala seperti seekor munding yang sedang bertarung. Seiring dengan makin banyaknya gerakan-gerakan atau teknik menjatuhkan lawan, maka adu munding pun berkembang lagi menjadi suatu permainan yang saat ini disebut sebagai benjang. Dalam permainan benjang, semua unsur dari permainan sebelumnya, terbangan, dogong, seredan, adu mundur, dan adu munding diramu menjadi satu. Benjang sendiri berasal dari dua kata, ben, yakni aben atau bale-bale, dan jang, dari bujang atau laki-laki muda. Ini berarti benjang merupakan permainan laki-laki di pelataran rumah dan diiringi musik terbangan yang dimainkan di amben oleh para bujang. Ada pula yang mengartikan benjang berasal dari gerakan saling mendorong menjadi saling mengambil dengan paksa atau gegenyangan atau pakenyang-kenyang. Dari kata itulah muncul istilah genyang atau genjang. Lambat laun, istilah tersebut berubah menjadi benjang. Benjang itu kan kita ada benjang, di benjang itu ada benjang helaran, benjang gelut, dan benjang topeng benjang ya. Tapi yang terkenalnya itulah di kita itu benjang gelutnya. Sebab itu hanya merupakan kan seni budaya kita untuk bela diri. Dulu kan dari zaman waktu penjajahan tuh kita melatih latihan itu secara sembunyi-sembunyi lah gitulah, untuk memang untuk sama-sama membela negara juga. Teknik-teknik tukang benjang ini dikenal dengan jurus dan teknik tangkepan, nyatok sirah, ngabelit jero, gigir, bokong, double sound, rangkup, engkel mati, angkat cangkeng, dengkekan, dan ngagebot atau hapsai, halamsai badan, sulikat, kuncian, pulung, ganjal dengkul, dan dengkek. Meski demikian, terdapat aturan-aturan lain yang harus ditaati oleh setiap pemain, yaitu tidak boleh mencolok mata, mencekik, menggigit, mengambil kaki lawan, dan gerakan yang dianggap dapat membahayakan lawan. Permainan benjang umumnya dilakukan oleh laki-laki remaja dan dewasa. Walau saat ini banyak juga perempuan bermain benjang. Pon, juara 1. Kalau benjang ada musiknya,
benjangnya, kalau gulat nggak ada. Jadi kalau benjang itu ada kayak nyebingnya gitu. Tidak hanya remaja atau dewasa, orang yang telah berusia lanjut pun diperbolehkan asal atas kemauannya sendiri. Para pemain benjang biasanya tergabung dalam sebuah kelompok yang berasal dari satu perguruan. Setiap kelompok benjang jumlah anggotanya antara 20 sampai 25 orang, yang terdiri atas seorang pemimpin, 9 penabuh, dan sisanya pemain. Selain pemain, dalam permainan benjang juga ada wasit yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan dan menetapkan pemenang. Sebagai catatan, untuk menjadi pemain benjang atau tukang benjang dituntut keberanian. Dalam permainan benjang tidak ada penimbangan badan terlebih dahulu dan tidak ada batas waktu permainan. Permainan benjang diawali dengan tabuhan waditra sebagai tanda dimulainya permainan benjang. Lalu para pemain akan masuk ke dalam arena sambil ngibing atau menari. Ngibing atau menari ini merupakan saling menaksir lawan sebelum pasangan tukang benjang beradu. Setelah selesai menari dan lawan sudah saling berhadapan, masing-masing membuka baju hingga tinggal mengenakan celana pendek saja atau istilah lain adalah mesek. Selanjutnya, penabuh akan memainkan waditeranya dengan irama bamplang, yaitu semacam irama padungdung dalam pencaksilat. Irama bamplang ini merupakan tanda bagi para pemain untuk segera memulai permainan. Para pemain kemudian akan mulai menyerang lawannya dengan menggunakan seluruh teknik yang dikuasainya. Apabila dalam permainan, seseorang dapat mengunci lawannya berada di bawah dengan posisi terlentang, maka wasit akan segera menghentikan pertandingan dan si pengunci dinyatakan sebagai pemenangnya. Usai pertandingan, keduanya saling bersalaman dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Benjang gulat merupakan bagian daripada olahraga rekreasi. Nah, kita mencoba mengangkat benjang dari olahraga rekreasi tradisional, mengangkat ke permukaan, sehingga bukan hanya menjadi ikon Kota Bandung, ikon Jawa Barat. Kami berharap ke depan bahwa benjang sudah menjadi ikon nasional. Nah, ini upaya-upaya ini sudah kita lakukan, mulai dari sosialisasi antar kecamatan di Kota Bandung. Nah, mungkin juga kita menyelenggarakan event di tingkat Jawa Barat, dan di tingkat nasional pun sudah kita lakukan pada tahun 2011 melalui ajang Pornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang diselenggarakan oleh Pormi tingkat nasional. Nilai-nilai dalam benjang begitu kentara sebagai bentuk nilai kesejatian diri. Nilai-nilai itu adalah nilai mental dan spiritual, bela diri, olahraga, seni, dan nilai magis. Kita berupaya mewujudkan satu pusat wisata di daerah Ujung Berung seluas 6 hektar. Dan diantaranya kita akan tampilkan kesenian benjang mulai dari latihan, padepokan sampai pertandingan atau pasang gigi. Harapannya ini bisa menjadi salah satu daerah wisata baru di Kota Bandung. Karena selama ini tujuan wisata Kota Bandung terbatas pada wisata belanja, kuliner maupun fashion atau hiburan. Benjang ini di samping sebagai bela diri itu merupakan seni tradisional yang tentunya sangat menarik bagi
para wisatawan yang sekarang ini beralih berharap ada menonton kesenian tradisional. Kita akan kerjasamakan nanti dengan Asita maupun Pak HRD, sehingga nanti benjang ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Bandung, bahwasanya kita akan berikan wadah untuk pertunjukan benjang. Dari olahraga tradisional benjang, cukup banyak yang meraih prestasi di tingkat regional dan nasional. Teknik-teknik benjang yang mirip dengan gulat membuat tukang benjang banyak yang terjun ke dunia olahraga gulat. Beberapa tukang benjang yang mengukir prestasi yakni Andang Hakim, Abdul Ghani, Emun, Ii, Taufik Ramdhani, Asep Burhanuddin, Tohidin. Benjang merupakan olahraga cikabakan gulat ya. Kita banyak atlet-atlet dari benjang yang menjadi yang menjadi juara gulat lah. Termasuklah saya lah. Tadinya kita tidak mengerti gulat, tapi fisiknya dari benjang, tapi kita lari ke gulat. Alhamdulillah kita mendapat medali PON di atas nama baik Kota Bandung maupun Jawa Barat. Sekarang ini telah berdiri beberapa perguruan yang masih aktif melestarikan permainan rakyat ini. Selain sebagai bagian dari kesenian dan kebudayaan, benjang kini sudah banyak dikenal sebagai olahraga yang banyak diminati, termasuk beberapa warga asing. Mereka ingin belajar dan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik benjang ini di negara mereka. Tentu saja hal ini menjadi kebanggaan warga Bandung, umumnya warga Jawa Barat dan Indonesia. Harapan besar, benjang menjadi salah satu ikon Bandung, sekaligus bagian warisan budaya Indonesia yang terus berkembang.